Saudaraku dan pendengar radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa yang menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia dalam menjalani hidup agar beroleh kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan setelah meninggal dunia? Apakah keadaan fisik yang menawan? Apakah kelimpahan harta benda? Apakah status sosial dengan pendidikan yang jadi andalan? Pertanyaan-pertanyaan reflektif tersebut menjadi penting untuk kita perhatikan bila kita mau menjalani hidup saat di dunia ini, agar dapat menemukan makna hakiki dalam hidup yang membuat kita bahagia lahir dan batin. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, berdasar kesaksian kitab suci, kita disadarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan tidak cukup hanya dengan percaya. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian, Berkibarlah Benderaku. Segenap jemaat Tuhan yang terkasih, bersama kita khususkan ibadah kita saat ini dengan mengaku di dalam hati kita masing-masing dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, berdasarkan kesaksian kitab suci, kita disadarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan tidak cukup hanya dengan percaya. Sikap percaya kita masih dapat kita lengkapi dengan mengolah hati dan pikiran secara mendalam dan sungguh-sungguh serta mewujudkannya dengan sikap hidup yang baik. Hal itulah yang dapat menolong kita belajar menjadi orang yang berhikmat. Hidup dengan harta benda dan kesempatan-kesempatan yang dapat diraih adalah sarana penunjang hidup yang dapat dipergunakan dengan bijaksana, sehingga menumbuhkan kesadaran adanya hikmat dalam diri orang percaya. Semoga sarengan kita sami ngrepekaken kekitungan-kitung pasamuan Jawi 356 ingkang badhe kita repekaken poto kaping sepisan lan poto kaping kalih atusan tahun sabongso jinajah. Atusan tahun sabongso jinajah ning samangka bebas was merdiko sestu mungkana sera
Indonesia, atasnya Ibu Pancasila, Tangsel kekal, bangkit bangsa bangsa, mugi Gusti berkahi melestarikan. Agung Sing Allah yang meluhur, swawikinan tansah sasopo, kanthi kriya tumaman makarya, wirarja lahir wabakas kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama menyelidiki setiap hati kita yang selalu jatuh dalam dosa. Untuk itu mari bersama kita tunduk dalam penyesalan dosa. Mari kita berdoa mengaku kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Inilah kami Tuhan, kami semakin disadarkan, kami adalah debu yang lemah dan terbatas, bahkan kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Untuk itu Tuhan, kiranya kuasa darah Kristus menyucikan akan dosa-dosa kami. Kiranya Engkau Sang Penebus akan menebus dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita ketika Tuhan tidak menghitung segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, tetapi anugerahnya selalu baru bagi setiap kita. Malah kita bersama bangkit berdiri, kita akan menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman Tuhan tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat terkasih, mari bersama kita mengaturkan salam namaste dengan mengucapkan salam damai satu dengan yang lain. Kidung Jemaat 438, bait pertama dan yang keempat, apapun juga menimpa. Tuhan menjagamu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama kita meminta pertolongan Roh Kudus sebelum bersama kita mengumpuli akan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Roti Hidup, di dalam hidup kami menyadari kadang kami seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Kadang kami juga seperti benih yang jatuh di tanah bebatuan dan semak berduri. Untuk itu Tuhan, saat ini jiwa dan hati kami terbuka menjadi benih yang baik. Kau taburi kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia dimanapun saudara berada, bacaan Injil Yesus Kristus saat ini tertulis dalam Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai yang ke-56. Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai yang ke-56. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Salam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kagum, yang putri dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia dimanapun Anda berada. Ada semangat dan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara? Kiranya kita tetap sehat dan tetap semangat, karena dengan semangat akan mendatangkan tubuh dan jiwa yang sehat, tentunya dengan iman yang kuat. Tetapi dengan hidup penuh mengeluh akan membuat hidup kita penuh dengan peluh dan iman kita semakin rapuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, adapun tema khotbah minggu ini yang akan kita kumuli bersama, hidup dalam hikmat Allah. Hidup dalam hikmat Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak asing di telinga kita ada ungkapan bebasan Jawa yang mengatakan, wong bodoh kuwi kalah karo wong pinter, nanging wong pinter kalah karo wong bejo. Ada ungkapan lain Bapak Ibu dan Saudara
yang mengatakan orang bodoh kalah sama orang pintar, tetapi orang pintar kalah sama orang yang bijaksana. Kira-kira Bapak Ibu dan Saudara kalau disuruh memilih, kira-kira Bapak Ibu memilih menjadi orang pintar atau menjadi orang yang bijaksana? Menjadi orang pintar atau menjadi orang yang bijaksana? Saya rasa kita semua menginginkan menjadi orang yang bijaksana. Mungkin tidak hanya bijaksana tapi juga bijaksana, bijaksini dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, untuk menjadi orang bijaksana, tingkat pendidikan itu bukan jaminan. Namun tingkat pendidikan yang tinggi juga menjadi sarana orang hidup menjadi bijaksana. Tapi saya mengajak Bapak Ibu jangan sampai di antara kita, antara saya dan saudara, pintar itu nomor 1, tetapi bijaksana itu nomor sepatu. Saudara-saudaraku, para pendengar Radio Magelang FM, kita masih ingat cerita Mahatma Gandhi ketika semasa di perkuliahannya di sebuah universitas. Kita tahu bahwa ada seorang profesor yang tidak begitu menyukainya. Profesor itu berusaha untuk menjatuhkan Mahatma Gandhi karena dikenal bijaksananya. Bapak Ibu, kita ingat cerita itu, Alkisah sewaktu jam makan, yaitu jam makan siang. Mahatma Gandhi datangnya belakangan masuk ke kantin. Ternyata ketika masuk dalam kantin, semuanya kursi sudah penuh. Hanya ada satu kursi yang kosong. Itu pun bersebelahan dengan seorang profesor yang lagi makan dan yang tidak menyukainya itu. Mau tidak mau, Mahatma Gandhi duduk di sebelah profesor itu. Melihat hal tersebut, profesor pun tidak senang dan berkata, sungguh tidak pantas seekor babi duduk berdampingan dengan seekor burung. Saudara-saudaraku, mendengar kata-kata tersebut, Mahatma Gandhi berdiri tetapi tetap tenang dan berkata, baiklah Prof, jangan khawatir, saya akan terbang sekarang juga. Mahatma Gandhi pun berlalu dan meninggalkan profesor yang menanggung malu itu. Bapak Ibu, masih belum puas seorang profesor ketika dalam kelasnya ingin membalas Mahatma Gandhi tersebut dengan pertanyaan kepada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, seandainya dalam perjalanan kamu menemukan sebuah tas, ada satu tas yang berisi penuh kebijaksanaan, tapi ada satu tas yang berisi penuh dengan uang. Kira-kira kamu pilih yang mana? Mahatma Gandhi pun menjawab, saya memilih kantong yang berisi dengan uang. Sang profesor pun dengan serius menjawab, jika itu aku akan memilih kebijaksanaan. Tapi apa yang terjadi? Dengan santai Mahatma Gandhi menjawab, seorang akan mengambil apa yang tidak ia punya. Dan profesor pun menanggung malu oleh karena hikmat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Mahatma Gandhi. Saudara-saudaraku, kalau kita menilik dalam bacaan Minggu Leksionari saat ini, ada dua hal. Yang pertama, dalam bacaan 1 Raja-Raja memperlihatkan di situ Salomo yang penuh dengan bijaksana. Tetapi dalam bacaan Injil Matius berbeda dengan orang-orang Yahudi. Mari Bapak Ibu kita lihat bersama. Bacaan dalam 1 Raja-Raja memperlihatkan bagaimana Salomo taat dan setia melaksanakan kehendak Tuhan. Ketika harus menjalankan, meneruskan estafet kepemimpinan dari orang tuanya Daud, Salomo memperoleh hikmat kebijaksanaan, mengerti, menimbang apa yang baik dan yang jahat, menimbang apa yang baik dan yang benar. Bahkan kita tahu, ketika ibu memperebutkan mana ibu dari seorang anak itu, Daud memperoleh hikmat
kebijaksanaan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, dalam bacaan Injil, di situ orang-orang Yahudi sungguh-sungguh tidak menyatakan kebijaksanaannya. Ketika pengajaran Tuhan Yesus bahwa roti hidup yang merupakan gambarannya, metaforanya, yang harus dirasakan dengan makan dan tubuh minum darah Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi terkejut, ribut sendiri sambil bertengkar. Mereka hanya mengandalkan nalar, kepandian mereka, tanpa memiliki hikmat kebijaksanaan bahwa Tuhan Yesus adalah sebuah gambaran tentang hidup kekal dan kebangkitan di akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan leksionari ini paling tidak ada dua hal tadi. Orang-orang yang berhikmat bijaksana, tetapi ada orang-orang yang tidak berhikmat dan tidak bijaksana. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kita? Apakah dalam hidup kita selama ini senantiasa hidup dalam hikmat Allah atau hikmat manusia, hikmat diri kita sendiri? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu dan Saudara, kadang hidup kita malah menekankan hikmat manusia, kebijaksanaan manusia. Mohon maaf, dalam hidup kadang sok sak karep-karepe dhewe, sak bener-benere dhewe, menang-menangi dhewe. Itu hikmat manusia yang kadang wujud dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, banyak sekali, terlebih di masa-masa pandemi ini, banyak orang yang hanya mengandalkan menegakkan hikmat manusia, hikmat dirinya sendiri, menang-menangi dhewe, bener-benere dhewe, sak karep-karepe dhewe. Tetapi bagi kita, mari Bapak Ibu, kita diajarkan untuk tetap mengandalkan hikmat dari Tuhan. Mari secara sederhana yang kita lakukan terlebih di masa-masa pandemi. Yang pertama, kita memiliki pengertian yang luas dan bijaksana. Artinya, mari Bapak Ibu, informasi berita yang ada kita kelola dengan bijak. Kita memfilter diri dalam menginformasikan kepada sesama kita agar tidak menimbulkan kepanikan, agar tidak menimbulkan ketakutan. Itu yang pertama Bapak Ibu, dengan hati yang bijaksana. Yang kedua, di masa-masa pandemi, mari kita jangan sampai mengkambing hitamkan siapapun. Oh, pandemi ini, COVID-19 ini, karena salah ini dan itu, pihak sana dan pihak sini. Jangan sampai Bapak Ibu kita kambing hitamkan siapapun, menyalahkan sana sini, pihak sana sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita tetap peduli dan berbagi. Kita hidup tidak sendiri. Peduli berbagi artinya bahwa kita mengandalkan hikmat Tuhan, bukan hikmat diri kita sendiri, kemauan, keinginan, perut kita sendiri. Tapi mari kita bersama peduli dan berbagi di dalam masa-masa pandemi. Dan yang keempat, mari kita bersama berdoa. Artinya hanya hikmat Tuhan yang terjadi, bukan kekuatan kita. Saya yakin Bapak Ibu, masa pandemi ini hanya kuasa Tuhan yang bisa mengakhirinya. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mengendalikannya. Akhirnya, mari pertanyaan kita bersama, mau orang yang hidupnya dalam hikmat Tuhan atau mau orang yang hidupnya dalam hikmat manusia? Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam hikmat Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama kita menaikkan syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Sang Pemelihara kehidupan, Engkaulah gunung batu yang teguh, beteng kami yang kuat. Bahkan Engkaulah menjadi gembala yang agung ketika kami sebagai domba-domba senantiasa Engkau segarkan, sehingga Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami dan kami tidak kekurangan apa-apa. Terlebih di masa-masa pandemi saat ini, kami sebagai umat-umat Tuhan, kami hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan. Apapun itu, setiap pergumulan kami, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan akan masa depan anak-anak kami di tengah-tengah pandemi, kami yakin dan percaya rancangan Tuhan bukan rancangan yang penuh kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terkhusus Tuhan, Engkau tilik dan lawat kami semua. Ketika Engkau melihat untuk jemaat Tuhan yang terbaring sakit, bahkan yang terpapar karena COVID-19, ada yang sedang melakukan masa isolasi mandiri. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kiranya Engkau hibur, Engkau kuatkan, Engkau pulihkan, dan Engkau berikan kesehatan. Bahkan terlebih untuk saudara-saudara kami, karena yang ditinggal oleh keluarganya menuju kepada Bapa di surga. Engkaulah sumber penghiburan sejati, akan memberikan kekuatan, senantiasa menopang dan meneguhkan bagi mereka semua. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, pekabaran Injil Tuhan dimanapun. Kami yakin masa pandemi tidak menghentikan iman mereka masing-masing untuk taat dan setia kepada Tuhan. Meskipun dengan ibadah secara online, ibadah di rumah, tapi kami percaya persekutuan kami tetap semakin erat. Kami tetap semakin bergandengan tangan, saling mengasihi satu sama lain. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Terlebih Tuhan, ketika kami akan memasuki kemerdekaan bangsa kami tercinta, bangsa negara Indonesia. Mari Tuhan, meskipun di masa-masa pandemi, kiranya suasana kebangsaan, suasana kemerdekaan tetap kami rasakan satu sama lain. Berkati setiap pemerintahan yang ada, berkati para pemimpin yang ada, Bapak Presiden sampai ke tingkat daerah. Kiranya hikmat Tuhan memampukan mereka semua, sehingga suasana kemerdekaan dirasakan sampai ke pelosok negeri. Inilah Tuhan, doa-doa kami yang kami haturkan. Kami menyadari doa kami jauh dari kesempurnaan, tapi kami percaya Tuhan akan mendengarkan, mengabulkan doa-doa kami jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang hidup. Doa-doa syafaat ini kami haturkan. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama kita mempersiapkan persembahan kita dengan mendasari persembahan pada hari ini dan merenungkannya dari kitab 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bersama kita akan memberikan persembahan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 433. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan tangan kita tahu apa aku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyerahkan persembahan kita. Bersama juga kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan segala ucapan syukur kami karena kasih karunia dan kemurahan yang selalu kami terima dan kami nikmati hingga hari ini. Kami datang dengan membawa persembahan kepadamu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, supaya menjadi berkat bagi pelayan-Mu di muka bumi ini Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa yang Maha Kasih, ajar kami untuk terus bisa memberikan persembahan tidak sebatas pada materi yang kami miliki Tuhan, tetapi ajar kami untuk bisa memberikan persembahan kepadamu, tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudaraku dan para pendengar Radio Magelang FM, bersama kita terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku beritakan pada dunia penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun bahwa Tuhan sudah tiba. Kerajaan dunia itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa, akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan menyampaikan kasih Allah yang sejati. Seria bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus.